Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk materi hari ini adalah sambungan dari materi yang kemarin tentang warna. Nah, untuk pewarnaan kemarin yang dasar-dasarnya sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang kali ini Bapak cuma menjelaskan sedikit tentang tool pewarnaan yang bernama Mesh Tool atau Mesh Fill. Mesh Fill. Nah, Mesh Fill ini letaknya ada di bagian Interactive Fill. Kalau kita tahan tombolnya akan menjadi Mesh Fill. Nah, kayak gitu. Jadi Mesh Fill ini adalah pewarnaan dengan menggunakan titik. Pewarnaan dengan menggunakan titik pada objeknya. Nah, jadi Bapak beri contoh dulu. Kita warnai kotak ini dengan warna ungu seperti ini, lalu kita gunakan Mesh Fill. Nah, yang ini kita klik. Nah, di sini akan tercipta beberapa titik yang membagi objeknya menjadi 4. Jadi di sini objeknya terbagi atas 4 bagian. Nah, 4 bagian ini di tiap titik ini bisa kita beri warna. Nah, jadi beda dengan yang gradient atau fontaine, itu cuma bisa 2 warna atau 3 warna secara tersusun. Kalau di Mesh Fill kita bisa memberi warna pada setiap titiknya. Misalnya saja Bapak beri di bagian pojok sini. Nah, bagian titik ini Bapak pilih, bagian titik yang di pojok. Kemudian Bapak pilih warna lain, misalnya warna biru tua. Nah, cuma di bagian pojok situ aja yang terpengaruh. Di bagian tengah Bapak beri warna putih. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya lebih luas daripada penggunaan fontaine fill. Nah, jadi di setiap titik ini bisa kita beri warna yang berbeda. Dan juga untuk Mesh Fill ini penggunaannya, nah seperti itu. Penggunaannya tidak terbatas pada jumlah titiknya itu saja. Jadi jumlah titiknya bisa kita atur. Di sini selama kita mengklik Mesh Fill di sebelah kiri atas layar di bagian toolbarnya, kita bisa mengatur jumlah kolomnya. Bapak klik Mesh Fill. Nah, ini ada 4. Kalau Bapak tambah, nah 3 kali 2 jadi 6. Kita tambah lagi 3 kali 3 jadi 9. Nah, ini setiap titiknya bisa kita beri warna. Nah, kayak gitu. Bahkan titiknya ini berfungsi seperti kurva. Jadi titiknya bisa kita pindah. Nah, kita bisa mengarahkan warnanya kemana. Misalnya ini mau beri warna gelap. Nah, kayak gitu. Nah, jadi Mesh Fill ini pewarnaannya berdasarkan titik. Kelihatan agak ribet, tapi sebenarnya simpel aja penggunaannya. Nah, jadi ini berguna kalau kita mau membuat objek dengan beberapa warna berbeda dalam satu objek. Nah, kayak gitu. Bapak beri contoh penggunaannya, misalnya Bapak mau membuat logo Instagram. Logo Instagram itu kayak gini. Kotak dulu, baru kita copy kotaknya. Kotak yang di dalam ini kita buat jadi tumpul kayak gini. Kemudian Bapak copy lagi ke dalam sekali. Kita kotak yang ini Bapak beri kotak yang paling besar, Bapak beri warna dulu. Yang ini Bapak beri warna putih dulu. Nah, yang kecil, kotak tumpul kecil yang di dalam kita jadikan pemotong. Untuk yang di luar pakai trim. Kita trim, udah. Nah, ini dihapus dia yang di dalam. Jadi tinggal kotak yang ini yang sudah dipotong dan kotak bagian luar. Kemudian Bapak buat lingkaran kecil di sini. Buat lingkaran kecil dan buat lingkaran besar di bagian tengah. Lingkaran besarnya kemudian di copy lagi ke dalam. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian di trim juga. Yang kecilnya dihapus, yang besarnya sama yang ini diwarnai warna putih. Nah, di bagian latar ini Instagram menggunakan 4 warna. Jadi kita pakai Mesh Fill misalnya. Di bagian sini akan Bapak beri warna merah dulu. Di bagian sini akan Bapak beri warna ungu. Yang ini ungu. Kemudian bagian sini akan Bapak beri warna kuning. Nah, ungu. Nah, udah mirip.
kayak gitu, bukan? Coba kita cari logo Instagram. Oh ini. Oh, ungunya di situ. Nah, ungunya ada di bagian kanan atas, merah baru kuning. Coba kita pakai mesh wheel-nya. Jadi ungunya mendominasi bagian sini. Kita klik ungu. Nah, ungu kayak gitu. Kemudian di titik pojok ini merah. Sama titik yang di tengah. Ini juga merah. Nah, lalu bagian pojok sini kuning. Nah, ini kuningnya kekecilan, jadi kita tambah sedikit kolomnya. Nah, di bagian sini kuning. Nah, kayak gitu. Nah, udah mirip. Nah, jadi penggunaan mesh wheel itu seperti itu. Jadi penggunaan mesh wheel itu digunakan yang pertama adalah untuk menciptakan lebih dari beberapa warna yang jumlahnya, yang letaknya kurang beraturan. Sini bisa kita beri lebih merah. Nah, kayak gitu, udah mirip. Yang kedua, mesh wheel juga bisa digunakan sebagai efek cahaya. Efek cahaya itu seperti ini contohnya. Bapak akan membuat sebuah contoh latar berwarna biru tua misalnya. Nah, kita anggap aja ini sebuah langit malam. Kemudian Bapak akan membuat bulan. Bulan itu warna putih. Kemudian kita kasih drop shadow small glow dengan warna kuning. Nah, kita kasih small glow atau medium. Nah, kayak gitu dengan warna kuning. Nah, kayak gitu. Nah, Bapak mau membuat misalnya saja gunung. Kita buat segi 4 dulu. Kemudian garisnya kuning aja. Kemudian kita jadikan kurva. Kita tambah titik-titiknya. Bapak tambah titik-titik berapa? Di blok semua, jadikan kurva. Titiknya Bapak tarik ke atas, tarik ke bawah. Yang ini tarik ke atas, tarik ke bawah. Tambah titik lagi, tarik ke atas, tarik ke atas. Nah, anggap aja ini sebuah gunung. Bapak beri gunungnya dengan warna biru kehitaman. Jadi biru yang ini kita ambil lebih gelap. Nah, warnanya hampir warna hitam, hilangkan aja garisnya. Nah, kayak gini. Nah, ini objek ini bisa kita beri yang namanya mesh wheel. Nah, Bapak akan melihat di sini ada beberapa pembagian objeknya. Kita tambah misalnya jadi beberapa. Nah, saya sini jadi 4-4. Nah, Bapak mau yang di bagian atas ini yang mendekati bulan ini Bapak beri warna yang agak terang. Misalnya warna biru yang agak terang. Nah, ini bisa. Nah, kemudian Bapak akan copy bagian gunungnya ke bawah dengan di edit sedikit kurvanya pakai shape tool. Supaya agak terlihat bergelombang. Nah, bagian sini kita beri warna biru agak tua. Nah, kita coba keluarkan. Nah, jadinya kayak gitu. Coba power clip. Kemudian langitnya kita beri warna gradient sama hitam. Kita putar ke atas. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi bisa dibuat menjadi semacam efek cahaya.
kayak gitu. Nah, ini adalah untuk penggunaan mesh fill. Jadi yang berikutnya Bapak akan praktekkan membuat sebuah landscape vector dengan pemandangan seperti ini. Nah, tugasnya nanti membuat yang kayak gitu juga. Jadi untuk penggunaan mesh fill itu cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.